Oke, kita lanjut ke antibiotika. Lanjutan dari yang tadi. Sebetulnya apa sih itu antibiotika? Kalau orang bertanya atau kita ingin menjelaskan apa antibiotika, bukanlah sinonimnya kita bilang ini anti kuman, anti bakteri. Bukan itu definisinya. Definisi dari antibiotika, pengertian dari antibiotika adalah suatu obat. Suatu obat yang dibuat dari mikroorganisme, umumnya jamur, yang digunakan untuk menghentikan atau untuk membunuh mikroorganisme lainnya atau membunuh mikroba. Jadi suatu senyawa yang berasal dari mikroorganisme, umumnya dari jamur, yang dibuat secara sintetis atau semi sintetis, yang digunakan untuk membunuh mikroba lainnya. Ini yang disebut dengan antibiotika. Sekarang kita masuk ke penggolongannya. Penggolongan antibiotika yang pertama, berdasarkan struktur beta laktamnya, berdasarkan struktur kimia. Ada antibiotika yang pertama, antibiotika yang berstruktur beta laktam. Kemudian berdasarkan yang tidak beta laktam atau non beta laktam. Jadi berdasarkan struktur kimia. Kemudian berdasarkan toksisitas atau daya bunuh dari antibiotika terhadap bakterinya. Pertama disebut dengan bakteriostatik. Bakteriostatik adalah antibiotika yang bekerja menghambat pertumbuhan bakteri sehingga membatasi penyebaran daripada infeksi. Kemudian berikutnya, antibiotika yang bersifat bakterisid. Dia membunuh bakteri sehingga menghentikan infeksi. Oke, saya mulai dengan menjawab pertanyaan Anda. Banyak pertanyaan masuk melalui chat pribadi atau japri. Tapi dari sekian banyak saya prioritas dulu. Untuk kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat saya, teman saya, dan kebetulan adalah sekarang mahasiswa saya, Bapak Joko. Oke, beliau menanyakan, boleh nggak sih, aman tidak penggunaan antibiotika yang kombinasi? Oke, saya akan coba menjawab. Penggunaan antibiotika tunggal sebetulnya ini sangat dianjurkan untuk infeksi yang spesifik. Karena kenapa? Untuk mengurangi risiko toksisitas. Tapi namun penggunaan kombinasi ini juga diperlukan untuk infeksi-infeksi tertentu. Ya, seperti pengobatan apa contohnya? Pengobatannya adalah seperti pengobatan infeksi pada tuberkulosis atau TBC. Tapi sebetulnya ada 4 alasan penggunaan kombinasi antibiotika yang diperkenankan. Pertama adalah pengobatan infeksi campuran, yaitu infeksi yang disebabkan lebih dari satu jenis mikroba. Apa contohnya? Infeksi pasca bedah abdominal. Kemudian untuk apa lagi kombinasi antibiotika yang kita butuhkan, yang diperkenankan, yang disarankan atau diperbolehkan? Pengobatan awal pada infeksi yang berat yang belum diketahui penyebabnya. Contohnya septisemia, meningitis purulenta. Alasan ketiga, kombinasi antibiotika untuk mendapatkan efek sinergi, untuk mempertinggi efek farmakologisnya. Apa contohnya? Ini ditanyakan oleh teman Anda. Contohnya adalah pengobatan endokarditis, infeksi jaringan otot jantung. Dan yang terakhir, alasan yang diperkenankan atau biasanya digunakan antibiotika secara kombinasi adalah untuk tujuan memperlambat timbulnya resistensi. Anda sudah tahu apa itu resistensi. Jadi ada 4 alasannya untuk pengobatan infeksi campuran, untuk pengobatan awal pada infeksi yang belum diketahui penyebabnya, untuk mendapatkan efek sinergi, dan untuk mempertinggi efek farmakologisnya, dan yang keempat untuk memperlambat timbulnya resistensi. Inilah 4 alasan penggunaan kombinasi antibiotika. Boleh, tapi jika perlu. Terima kasih.